Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena saat ini Tuhan masih ada terus Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, hati kami, pikiran kami fokus kepada firman ini. Oleh sebab itu bukalah pikiran hati kami dan beri kami kemampuan untuk memahami maksud Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan sungguh tidak berarti, oleh karena itu berkat-Mu melalui dia, pertolongan-Mu yang nyata kiranya boleh meneguhkan kesaksian firman Allah yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara pada kami, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya tidak perlu pakai ini ya, sudah cukup ini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, salam bagi kita semua, terlebih juga kepada saudara, para sahabat semua yang ikut melalui online, melalui Zoom. Kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Tadi sudah dibacakan dalam dua bagian Alkitab kita, yaitu Perjanjian Lama, Ulangan 11 ayat 1 sampai 15, dan juga tadi dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Kalau saya melihat di sini dari Ulangan itu merupakan cuplikan dari kisah perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan ya. Lalu kalau dalam Kisah Rasul pasal 27 itu cuplikan mengisahkan tentang perjalanan Paulus ke Roma. Ada banyak tantangan yang dihadapi baik ketika bangsa Israel melewati berbagai rintangan di perjalanan, dan juga bagaimana juga Paulus menghadapi banyak tantangan ketika pergi ke Roma, khususnya di tengah laut yang begitu luas ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita juga ini berada dalam journey, perjalanan hidup. Kita sudah mengetahui awalnya perjalanan kita sebagai manusia, yaitu sejak kita lahir. Dan kita pun di sini tidak tahu kapan akan berakhir. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi sekali lagi hidup kita ini adalah satu perjalanan. Perjalanan yang banyak liku-likunya, banyak tantangannya. Yang penting adalah bahwa kita tahu kemana kita harus pergi. Kemana kita harus, poin kita kemana, itu harus jelas. Kalau memang tujuan kita ke Jakarta, ya lewatilah jalan yang memang melalui jalan itu kita bisa sampai di Jakarta. Jangan sampai nanti kita malah pergi ke Surabaya misalnya. Walaupun memang dalam perjalanan itu banyak juga lika-likunya, seperti perjalanan bangsa Israel, seperti perjalanan Paulus. Kita pun seperti itu. Ke Jakarta kita lewati jalan yang terkadang macet, ada mungkin jalan sedang diperbaiki, sehingga kita harus ekstra hati-hati, atau mungkin kita lagi lelah, mungkin harus berhenti dulu di rest area, dan ada orang yang barangkali kurang begitu hati-hati, menyalip perjalanan kita. Itu harus kita aware dengan itu. Nah, begitupun saya berpikir bahwa hidup kita ini pun seperti itu. Ada banyak hal-hal yang mungkin yang menghalangi kita, tantangan kehidupan kita. Ya. Dan karena itu ada banyak juga yang membuat kita was-was. Ya. Saya dulu waktu masa-masa lalu saya ketika dulu tahun-tahun 80-an, kalau saya pulang ke kampung, itu harus naik kapal. Harus naik, kalau naik pesawat
begitu mahal gitu ya. Terkadang saya malah naik bus juga. Dan ada banyak hal-hal yang dialami di perjalanan sehingga harus mengetahui, harus memahami bahwa memang seperti itulah situasinya. Dan tinggal sekarang bagaimana saya harus menghadapi itu supaya bisa dilalui dengan baik. Nah, sama seperti apa yang diungkapkan dalam Ulangan 11 tadi, ya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi ada rambu-rambu perjalanan kita. Bukan rambu-rambu itu menyelamatkan kita dalam perjalanan kita menuju kerajaan yang abadi. Tetaplah darah Yesus. Tapi bagaimana kita hidup supaya iman kita tetap bertumbuh, terpelihara. Bahkan kita hidup berbuah. Ada rambu-rambu yang harus kita taati. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita taat dan takut pada Tuhan bukan supaya Allah yang menikmati itu gitu ya. Jadi kalau kita taat, kitalah yang menikmati buah dari ketaatan kita. Kita akan nyaman dan nyaman. Maka topik hari ini adalah nyaman dan aman di dalam Allah. Dan kalau kita lihat tadi, perhatikan tadi, dari Ulangan 11 tadi, dan kisah para Rasul 27, bahwa di sana ada satu hal yang luar biasa. Ya. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Ada sentuhan Allah dari Tuhan kepada bangsa Israel maupun kepada Paulus. Tapi walaupun begitu, dalam perjalanan kita, kalau kita lihat, kalau kita evaluasi diri kita kembali, banyak sekali masalah yang kita hadapi berupa musuh kita. Nah, musuh kita itu bukanlah manusia, tapi musuh kita adalah kadang-kadang diri kita sendiri. Ada perasaan khawatir. Khawatir itu merupakan musuh kita. Ya, kita takut, cemas, bimbang, was-was, stres, depresi, dan semua itu bisa menguras emosi kita. Sungguh semakin banyak saja masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan kita setiap hari, terutama di akhir-akhir ini. Menarik bagi saya, akhir-akhir ini banyak juga yang bertanya kepada saya, terutama dari kalangan mahasiswa ya. Pak, ini sekarang perang Iran dengan Israel ini, apakah ini tanda-tanda ini sudah akan datang? Ya, tentu ada diskusi kami soal itu. Tentu bukan itu menjadi topik kita yang harus kita bahas hari ini begitu ya. Tapi saya hanya melihat bukankah itu satu tantangan kecemasan kita juga. Dikatakan bahwa nanti kalau mereka perang terus, terlibat Amerika, terlibat Rusia, berpihak mereka dan mereka bertentangan, dan konon kabarnya negara Korea Utara juga, dan sebagainya. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau saya lihat TV, saya jadi pusing sendiri gitu ya. Ini gimana ini? Nah maka kadang-kadang saya alihkan perhatian ya, lebih baik membaca Alkitab atau mungkin membaca buku-buku yang membuat saya tenang. Terkadang masuk hati kita bukan kita, ya kita sebenarnya tenang gitu ya. Tapi melihat suasana sekitar kita, kita akan ikut juga tidak tenang. Karena itu merupakan virus-virus penyakit bagi jiwa kita. Ya. Jadi sebaran virus khawatir itu sering menjadi sumber berampak bagi kita. Begitupun dalam perjalanan bangsa Israel dan perjalanan Paulus. Dalam konteks kisah para rasul itu jadi adalah perjalanan ke Roma. Nah, apa yang sering kita khawatirkan? Secara alami ada banyak hal, antara lain kesehatan kita. Itu sering menjadi was-was ya bagi kita, memberi was-was. Juga mungkin masalah keuangan, finansial. Ada mungkin masalah keluarga. Ada mungkin masalah karir juga. Soal masa depan dan juga hubungan dengan orang lain. Ini sering membawa kita kepada suatu situasi khawatir. Dan kita khawatir mengapa? Karena sering sekali kita diselimuti oleh pemikiran
bahwa kita ini tidak berdaya. Ya. Perasaan tidak ada yang menolong. Dan kembali lagi, dari sekitar kita, kita banyak dikelilingi oleh orang-orang tidak percaya juga. Mungkin di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam lingkup rumah tangga dengan tetangga kita. Ya. Nah, jadi dalam hal ini saya kembali ingatkan akan Amsal 15:13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17:22, hati yang gembira adalah obat yang mancur, tapi semangat yang patah meringankan tulang. Jadi ini perlu kita ingatkan kembali, ya. Dan yang membuat kita khawatir itu bisa kita lewati. Perjalanan hidup kita banyak gangguan, rasa khawatir, was-was, cemas, takut. Tapi begitu kita sadari, diingatkan bahwa Allah menyertai kita, maka khawatir itu bisa kita lewati dengan tenang. Khawatir itu merupakan bagian dari emosi negatif kita dan dapat muncul secara tiba-tiba. Terkadang kita tenang-tenang, tiba-tiba bisa saja muncul emosi yang positif maupun negatif. Bayangkan misalkan kalau saya misalnya ingin membeli sesuatu, lalu saya mungkin kurang cukup uang untuk beli itu. Tiba-tiba ada orang memberi uang kepada saya, maka akan muncul emosi positif. Artinya perasaan kita enak gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya kita tenang-tenang, tapi misalnya kita mendapat sesuatu yang mungkin tidak bisa kita terima, itu membawa emosi negatif. Nah, satu contoh misalnya, ini contoh. Ini saya buat dari contoh-contoh ini, contoh-contoh mungkin contoh ecek-ecek barangkali, tapi bisa terjadi. Contoh begini, kadang-kadang begitu muncul tiba-tiba masalah. Ini dalam sebuah rumah tangga, ada seorang ibu. Dia bangun pagi-pagi, subuh, menyiapkan masakan buat suaminya. Nah, lalu ternyata suaminya tidak menggubris makanan itu. Dia hanya mengambil sebuah pisang dan minum teh manis. Dan dia pergi ke kantor. Maka istrinya pun rasa dongkol, marah, emosi. Mengapa tadi saya sudah capek sekali membuat makan itu kok tidak dimakan? Nah, bagaimana dengan si anaknya? Anaknya pagi itu mau pergi kuliah, dia buru-buru, dia tidak memakan masakan yang dibuat ibunya. Dia hanya memakan sisa coklat di atas meja dan dia minum sedikit susu. Maka ibunya pun tambah marah lagi. Kembali dia berkata, kalau begini apa artinya tadi saya pagi-pagi masak? Toh semua bagi mereka. Mending saya tadi tidur. Emosi. Bagaimana dengan si bapak? Si bapak, dia pergi kantor, dia hari itu harus memimpin rapat, ketinggalan. Agenda rapat yang sudah dibuat dengan rapi tinggal di rumah. Lalu dia coba istrinya, menelpon istrinya, dengan maksud supaya istrinya mengantar atau digosenkan barangkali ya. Tapi begitu di HP dilihat istrinya dan suaminya, dia enggak angkat. Masih marah soal makanan tadi. Maka si suami pun memimpin rapat dengan apa adanya dan tidak memuaskan. Banyak hal-hal yang sudah ditulis tidak sempat dibicarakan padahal itu penting. Bagaimana dengan si anak? Si anak pergi ke kampus, jalan macet, terlambat. Lalu dosennya membuat tugas sebelumnya, bahwa tugas itu harus dikumpulkan sebelum mulai kuliah. Karena ada kemungkinan mahasiswa, pengalaman saya juga sering begitu ya, kalau diberikan tugas, kalau dikumpulkan setelah kuliah, waktu kuliah mereka malah konsentrasi mengerjakan itu, sehingga mereka tidak aware lagi dengan apa yang sampaikan. Padahal itu penting dalam kuliah. Maka si dosen buat aturan seperti itu. Si anak tadi tidak bisa. Dan siapapun yang terlambat, masih bisa diterima, tapi dikurangi nilainya 50%. Maka si anak pun marah. Itu terjadi pada hari itu. Lalu pada malam hari mereka kumpul semua. Tidak ada yang mau ngomong. Semua asik dengan diri sendiri. Si bapak istirahat di kamar, si anak main game, si ibu
sibuk dengan nonton TV. Masing-masing menyimpan rasa kecewa, masing-masing emosi negatif. Persoalannya siapa yang salah? Ibu yang salah, bapak yang salah, anak yang salah. Dan mereka rupanya masing-masing tidak dengan hati mengakui kesalahan masing-masing bahwa dia tidak begitu. Nah ini kan emosi negatif. Mungkin bisa jadi hal-hal seperti itu terjadi juga. Maksud saya ingin mengatakan bahwa sering sekali memang emosi negatif itu datang tiba-tiba tanpa kita undang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga dalam perjalanan hidup kita. Sering sekali hal-hal yang tidak kita duga, tidak terprediksi dari awal, justru terjadi. Nah, bisa baik, bisa buruk. Nah, karena kita memiliki perasaan, luapan perasaan, bentuk emosi, maka di situ kadang-kadang bisa memunculkan semangat, tapi banyak juga memunculkan yang tidak membuat kita semangat. Persoalannya, apakah emosi itu baik atau buruk? Saya pikir emosi itu adalah bagian kehidupan manusia yang memang Allah berikan. Bisa buruk, bisa baik, bagaimana kita menghidupinya. Saya berpikir bahwa emosi itu sesuatu yang memang baik kalau kita keluar dengan baik. Bapak Ibu barangkali bayangkan kalau kita tidak punya emosi. Saya tidak bisa jatuh cinta kepada istri saya dulu kalau tanpa emosi. Seperti robot begitu ya. Bagi adik-adik yang masih muda, maukah menikah dengan robot? Sekarang banyak robot. Kalau wanita, kalau mau pilih robot bisa di Jepang. Umumnya ya, itu bisa dibawa robot. Wah, pria itu ideal lah pokoknya. Mungkin nggak ada pria seperti itu, tapi robot. Begitupun wanita, cantik sekali. Tapi robot, mau menikah dengan dia? Mungkin tidak. Salah satu alasan kita, ya kita nggak bisa emosi dengan benda, barang yang tanpa emosi juga. Jadi emosi itu Bapak Ibu sekalian adalah baik. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengelolanya di dalam perjalanan kehidupan kita. Emosi-emosi negatif, saya kata tadi bisa timbul. Saya teringat dengan satu kisah, yaitu tentang Amnon dan Tamar. Dalam 2 Samuel, di mana ya? Kalau salah itu dalam 2 Samuel pasal 13. Dikisahkan tentang Amnon dan Tamar. Mereka satu ayah Daud, tapi beda ibu. Amnon senang kepada Tamar. Lalu karena mungkin itu keluarga barangkali, mungkin dia berpikir tidak baik. Dia tidak berani. Tapi dia tetap suka. Maka dia minta nasihat. Bagaimana cara dia supaya memperoleh Tamar itu. Dia dengar nasihat. Udah pura-pura saja kamu sakit. Nanti minta adikmu mengunjungi kamu. Nah di situ kamu bisa. Apa yang kamu mau lakukan, silakan pada dia. Dia mau. Lalu Tamar akhirnya diperlakukan tidak baik. Tentu maksud saya, Bapak Ibu tahu. Apalagi sudah membaca itu barangkali ya. Apa terjadi setelah pelampiasan keinginan Amnon terhadap Tamar itu sudah dia lakukan. Dikata dia benci, dia marah kepada adiknya sendiri, dia usir. Barangkali boleh jadi Tamar meminta pertanggungjawaban. Dia tidak siap, diusir. Rupanya cinta dia adalah cinta birahi. Itu soal emosi juga. Apa terjadi dengan Tamar? Dia marah juga. Tapi apalah daya, dia seorang wanita. Dia begitu kecewa. Merasa harus disobek-sobek. Dan dia lapor kepada itonya, turangnya, abangnya, adiknya. Abangnya lah ya, Absalom. Absalom tentu bangkit emosi, marah. Benci sebenci-bencinya kepada Amnon. Akibatnya apa? Membunuh. Apa yang terjadi dengan Daud? Sebagai ayah pasti marah, kecewa, malu, dan sebagainya. Ini emosi-emosi yang sering juga terjadi dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah oleh karena itu, kita harus kembali kepada apa yang kita pahami hari ini. Bahwa Tuhan ada. Allah ada. Sebab saya berpikiran bahwa kalau kita andalkan apa yang kita bisa. Pada saat kita bisa, pada saat kita peroleh, mungkin kita puas sesaat gitu ya. Tapi tidak ada namanya kepuasan sejati abadi kalau itu di luar Yesus Kristus. Pernahkah Bapak mengidamkan sesuatu?
dan dapat? Pasti pernah. Tapi berapa lama perasaan itu melekat? Nanti beda lagi, ingin lagi yang lain, kan begitu. Jadi boleh saya berpendapat, Bapak setuju, Bapak Ibu setuju tidak setuju, saya mengatakan begini, bahwa kepuasan yang sejati itu hanya sekali lagi hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu semua itu bayang-bayang. Kita dapat paling tidak ya mungkin kita bisa nikmati sehari saja, 2 hari saja, nanti berganti lagi dengan lain, kan. Jadi ketika kita berjumpa Yesus Kristus dan Dia merajai hati kita dan kita yakin bahwa Dia bersama kita, itulah kepuasan yang sejati dan abadi. Ya. Nah, jadi juga akibat dari emosi-emosi negatif dan perjalanan kehidupan kita, kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, secara kesehatan pun merusak juga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita marah kepada seseorang, dan terus kita marah. Saya dulu pernah seperti itu masalahnya, dan Pak Yopi tahu itu. Bahwa saya marah pada seorang, Pak, yang Bapak yang saya tahu, 4 bulan saya marah sama dia. Marah, betul marah. Karena saya melakukan tidak adil. Pak Denny waktu itu bilang ke saya, Pak, udahlah, maafkan saja dia. Sebab kalau Bapak tidak maafkan dia, Bapak menyimpan di pikiran Bapak itu seperti apa? Kotoran, katanya. Orang yang Bapak benci itu, mereka tenang-tenang saja, Bapak yang sakit. Dan betul, saya sakit. Seminggu saya pernah masuk rumah sakit. Saya endoskopi waktu itu, maaf, kalau saya buang feses itu darah semua keluar. Dari sapi sampai sore. Sehingga pada satu malam kebetulan ada pertemuan, kita berdoa bersama dan saya pingsan di situ. Dan semua gelap saya lihat. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Barmeus oleh teman di situ. Dan saya di endoskopi besoknya. Lalu terlihatlah bahwa di lambung saya ini ada apa? Darah netes, tes gitu. Tapi mengapa jadi coklat? Karena katanya di usus halus itu bereaksi dengan enzim sehingga dia menjadi coklat, mirip seperti darah saksang. Betul. Jadi rupanya karena saya sudah banyak sekali menurun darah sehingga saya nggak kuat. Lalu waktu endoskopi, saya kebetulan istri saya mendampingi di situ dan istri saya bilang, Pak, tadi waktu di endoskopi kelihatan kok darah itu banyak titik di situ keluar darah segar, tek 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 gitu. Saya berpikir kalau malam itu saya tidak berobat ke rumah sakit, barangkali goodbye. Mungkin saya tidak bertemu kita hari ini di sini. Lalu saya tanya kepada dokternya, Dok, saya bilang, kira-kira penyakit saya seperti apa ya? Saya bilang, maksud saya apa penyebabnya? Ada 3, Pak. Pertama, Bapak makannya nggak teratur, sehingga asam lambung naik, melukai. Sehingga saya saja, karena saya teratur makan. Oke, list itu dicoret. Tidak. Kedua, Bapak makan obat yang mungkin kurang bagus, sehingga peka lambung Bapak. Ini masalah lambung, Pak. Tukak lambung namanya. Nah, lalu mungkin Bapak sensitif dinding lambungnya. Saya bilang saya nggak makan obat. Ketiga Pak dia bilang, Bapak stres. Atau Bapak sedang marah sama seorang, kena saya. Yes Pak. Tentu saya tidak cerita kepada siapa. Ya, itu. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita stres terus dan tidak terobati atau marah atau apa sebagainya membangkitkan emosi negatif, tidak hanya jiwa kita yang kadang-kadang tidak merasa nyaman, fisik kita pun sakit. Nah, maka waktu itu setelah itu seminggu saya di sana, akhirnya sembuh memang, dan Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, seminggu itu Pak, 12 kilo berat badan saya turun, 12 kilo. Tapi baik juga ya kalau kita gebuk ya, sakit seperti itu ya, supaya mengurangi lah. Tapi janganlah. Lalu saya ingat kata Pak Denny waktu itu, Pak Denny itu saya bilang, maka waktu itu saya bilang, udah saya ampuni. Saya berdoa Tuhan, walaupun karena kalau saya datang kepada orang yang bersangkutan, orang itu bapak sama anak lagi barangkali. Jadi 2 orang musuh saya tanda petik ya. Dalam konteks musuh. 2 orang harus saya lawan. Saya nggak siap.
Dan minta ampun juga saya, udahlah. Pak Denny bilang, Pak, kalau Bapak belum sanggup bicara sama dia, Bapak berdoa saja. Lepaskan pengampunan. Terimalah kedamaian dari Tuhan. Saya lakukan. Tenang sekali saya. Rupanya jalan Tuhan juga tidak saya duga ya. Kebetulan waktu itu ada satu rekan kami di kantor itu juga, di sekolah itu juga, meninggal dunia. Dan dia dimakamkan di Jalan Pandu. Di sana saya bertemu dengan kedua orang tadi. Ya, saya gimana nih? Saya datang, tapi kemurahan Tuhan justru dialah datang kepada saya. Apa kabar? Pak Singarifun, apa kabar? Baik Pak, saya bilang. Wah, dia dekat saya. Karena memang style dia begitu ya. Dia orangnya spontanitas memang si Bapak yang sudah agak usia lanjut ini. Dirangkul saya, mau diciumnya saya, tapi saya pikir dicium janganlah gitu ya. Udah rangkul saya cukup gitu. Bagi saya rasanya kalau apalagi laki-laki, saya hanya mengizinkan istri saya saja yang bisa mencium saya. Kira-kira begitulah. Kalau istri saya mencium, mau silakan. Dirangkul saya. Apa kabar? Sudah lama kami merindukan kamu. Ternyata saya di situ. Tuhan, betul Tuhan, bahwa pengampunan kepada orang ini ternyata Tuhan jawab. Hari ini saya harus menyatakan bahwa saya mengampuni dia. Saya sambut dia. Anaknya juga begitu. Dia cerita banyak hal. Dan sebelumnya sebetulnya saya buat juga SMS ke dia sebetulnya. Pak, saya bilang. Saya buat SMS kepada dia yang mungkin bagi saya kasar sebetulnya ya. Nggak pernah saya nulis SMS seperti itu. Dan setelah itu selesai, maka waktu itu sorenya saya ke Jakarta, naik travel, lalu saya berinisiatif untuk telepon dia. Kepada anaknya saya telepon, karena sebetulnya saya lebih dekat pada anaknya daripada kepada bapaknya. Pak, saya bilang, terima kasih kepada Tuhan, dan terima kasih kepada Bapak, sekedar juga Pak Sianu, saya bilang ya, bahwa kita sudah bertemu. Saya bilang begini, Pak, saya minta maaf, terutama waktu SMS saya terakhir itu sangat kasar Pak. Maafkan saya karena itu emosi saya sedang negatif Pak, saya bilang. Apa dia bilang kepada saya? Pak Alamta, menurut catatan kami, Bapak nggak bersalah sama sekali tidak bersalah. Justru saya lah sama orang tua saya, kami bersalah sama Bapak. Karena itu silakan ambil waktu, boleh kita berdua dulu, atau sama Bapak, kita 6 mata itu setelahnya, datang silakan Pak. Waduh. Inilah jawaban Tuhan. Ternyata selama ini saya marah karena emosi saya negatif, saya sakit. Dia sebenarnya nggak ada apa-apa. Betul Pak Denny bilang. Dan ya setelah itu selesai dan saya memang tidak datang ke dia, tapi saya bilang Pak, saya datang kalau saya ada waktu saya boleh datang. Ya silakan Pak, kapan saja telepon saya katanya. Baik sih dia memang. Terus kalau dia baik begitu, ya ngapain saya harus simpan salah orang kira-kira gitu. Ngapain saya harus buat safety tank di sini gitu ya. Sehingga saya ini gitu, ya kan. Nah, sekarang kalau saya ketemu dengan dia, kami baik sekali. Selesai sudah. Dan penyakit pun tidak muncul lagi. Dulu Pak Yopi saya ingat waktu itu berkali bilang nama itu di depan kita. Saya nggak suka Pak. Itu belum terjadi pemaafan itu, maaf Pak. Untuk Bapak bilang saya ketemu Pak Sianu itu pernah Pak lebih 3 kali Pak, saya ingat itu, saya catat semua. Kenapa? Saya benci sama dia, apa penting dia salah saya ingat. Pak Yopi bilang, tapi jangan ceritakan Pak ya, karena ini kan sudah selesai. Nanti Bapak siapa sih itu? Bu Yopi juga jangan ditanya Bu ya, sudah selesai kok. Siapa tahu nanti rumah saya militir Bapak, siapa sih tadi cerita Pak Lamta itu ada, tapi mohon sekali Pak, karena kami sudah selesai masalahnya, nggak ada lagi persoalan kok. Ya nggak ada persoalan ngapain kan sekarang ke depan itu ya mari kita baik-baiklah supaya tetap hal-hal yang baik terjadi pada kita. Itu perjalanan hidup lika-likunya. Ketika marah ya akibatnya sakit 4 bulan Bapak sekali 4 bulan sampai waktu itu saya mau bilang kalau di gereja seperti di doa Bapak kami ketika mengatakan ampunilah kami seperti begitu ampunilah kami itu saya suaranya keras. Tapi begitu seperti kami juga, itu saya berhenti di situ. Gak kuat saya. Bener. Betul. Gak kuat saya. Bayangkan 4 bulan saya gak bisa sempurna berdoa Bapak kami. Karena itu. Itulah yang saya saksikan sedikit tentang pengalaman. Itulah perjalanan hidup kita. Ya. Jadi bisa kita sakit
gitu ya. Saya juga ingin cerita satu hal, saya penuh dengan cerita hari ini ya. Saya pernah juga bekerja di salah satu universitas swasta di Bandung ini. Dan saya dulu di sana itu disuruh jadi pusat penjaminan mutu. Dan ada satu rekan kerja saya, dia di bawah saya, baik sekali orangnya, orang Kristen. Dia S2 dari tamatan dari Taiwan. Baik sekali, orang Kristen, orang Toraja. Rupanya dia memang memiliki masalah, saya tidak tahu. Menyesal juga sih saya kenapa dalam kedekatan saya sama dia, saya nggak pernah cerita soal ini gitu ya. Diberitakan dia 1 minggu nggak kelihatan. Dan hari ke-7, kedapatan di apartemen Ahmad Yani meninggal dunia, kita gantung diri. Masuk koran waktu itu. Itu adalah bawahan saya langsung di universitas itu. Waktu itu anak saya cerita, karena anak saya pun bekerja di sana. Pak, Bapak tahu nggak si Anu? Kenapa? Meninggal, Pak. Kenapa? Bunuh diri, gantung diri di apartemen itu. Nah, begitu ceritanya, tapi saya penasaran mengapa dia seperti itu. Saya tanya juga rekan kerja yang satu kelompok dengan kami di situ, dia ceritakan masalahnya sebenarnya apa gitu ya. Dan tentu tidak perlu saya ceritakan apa masalah dia. Tapi itu akhirnya apa? Dia berkesimpulan lain, dia ambil keputusan yang salah. Dia stop hidupnya dengan sengaja. Nah, janganlah bagi kita, saya yakin, janganlah juga bagi anak cucu kita, jangan bagi keluarga kita. Itu pentingnya kita sadari bahwa hidup kita ini bersama Allah, bersama Tuhan. Sebab kalau kita emosi-emosi yang tidak baik itu muncul, banyak kita ini kadang-kadang mengambil keputusan yang salah, walaupun mungkin tidak sefatal yang tadi. Paling tidak bisa kita berpenyakit. Tadi sudah saya ceritakan. Nah, lebih baik sekarang kita hafalkanlah Galatia 5:20-23, buah roh. Sukacita, kasih, damai. Bila itu mewarnai kehidupan kita, sekalipun banyak tantangan, saya kira itu obat. Maka dikatakan tadi, hati giberlah obat. Bapak Ibu, saya pun bawa obat ini untuk saya makan nanti. Tapi ini vitamin. Ini karena besar tadi kantongnya, saya bungkus saja di tisu. Kita banyak makan obat silakan saja, tapi obat yang paling ampuh, terutama untuk kejiwaan kita dan supaya kita bisa selalu mengambil keputusan yang baik, dekatlah dengan Allah. Nah, saya kata dekat dengan Allah, bukan berarti Allah tidak dekat dengan kita. Kadang-kadang kembali lagi soal emosi kan. Sebetulnya Allah itu sama kita, ada di hati kita kok. Jadi kalau kata-kata mari kita mendekat kepada Allah dalam segi bahasa, saya kira saya kurang setuju dengan bahasa itu. Mari kita mendekat kepada Allah, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Secara bahasa saya kira saya nggak bisa terima, Pak. Maaf. Karena apa? Karena dunia itu dengan saya kok. Jadi mendekatlah dengan Tuhan, saya pikir ya boleh-boleh saja, karena itu kan soal bahasa. Tapi secara makna saya kira saya tidak terlalu tepat bahasa itu. Karena Allah, kurang dekat apa lagi? Orang sudah saya terima dia kok, udah di hati saya. Ngapain saya harus mendekat sama Tuhan? Nah, di sini masalah kembali emosi sebetulnya. Perasaan kita lah yang membuat kita seakan-akan, seolah-olah dia jauh dari kita. Dia dekat sebetulnya, dia di hati kita kok. Maka ada banyak kadang-kadang di acara-acara rohani, tapi saya tidak salahkan mereka. Tapi bagi saya secara makna kata, saya kurang sepakat. Mari kita mendekat kepada Allah. Dekat dengan Allah. Ibu dekat dengan Allah. Bukan dekat, nyatu. Bersenyawa. Bersenyawa. Gitu. Semua itu apa? Seperti dua kertas dilem gitu, udah nyatu gitu. Persoalannya adalah emosi kita kan. Di mana perasaan kita? Makanya bahasa Batak, perasaan laya aja gitu katanya. Perasaan, ya. Perasaan laya aja, perasaan eda aja gitu. Enggak kok. Memang enggak. Ketika saya terima Kristus, bukankah Roh Kudus sudah bertakhta, meterai, enggak bisa lagi dihapus itu, dan perasaan kita masalahnya. Jadi memang dalam perjalanan kehidupan ini, emosi-emosi yang negatif sering mengganggu. Allah sudah bersatu dengan kita, tapi perasaan kita jauh. Mungkin karena kita ada menyimpan dosa yang belum diselesaikan,
atau ada kesalahan kita yang tidak kita akui dan sebagainya. Ya, itulah yang membuat kita kadang-kadang merasa jauh dari Allah. Tapi tetap kita ingat bahwa Allah memiliki belas kasih. Dan karena emosi tadi itu juga memang dipicu oleh stres gitu ya. Tertekan. Jadi stres merupakan pemicu emosi buruk. Karena itu perlu diketahui dan diingat menyangkut keputusan-keputusan kita juga. Dan satu ayat yang sering sekali dan itu sering menjadi saya baca ketika saya mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya anggap ya artinya hal-hal yang mengganggu pikiran saya. Saya selalu ingat 1 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, izinkan saya menekankan ini kepada diri saya, dan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara sekalian, kita berharga, sangat berharga, seharga darah Yesus. Berapa darah Yesus harganya? Enggak bisa disebutkan kata-kata apapun, enggak cukup menyatakan betapa mulia darah Yesus dan itu. Dan apa alasan Yesus datang ke dunia ini? Untuk saya, untuk kita semua. Apa Yesus datang ke dunia untuk tamasya? Untuk melihat Yerusalem? Jalan-jalan ke Kapernaum? Enggak. Bahkan dia lahir di kandang domba. Mestinya dia lahirnya di bintang bintang berapa coba? Wah, bintang 4, bintang Kejora. Enggak ada. Dia bersengsara. Mengapa? Karena saya ada datang. Karena saya ada datang, maka saya bernilai gitu. Apa Bapak cari kalau kehilangan sesuatu? Apa Bapak cari? Kalau kehilangan peniti, mungkin ya oke lah. Coba Bapak Ibu sebutkan, pasti beda-beda kita. Mungkin bagi ibu-ibu barangkali harta yang paling mahal kalau cincinnya hilang, barang antinya hilang, dicari-cari. Saya berpikir begitulah Yesus sekarang menelisik segala sesuatu. Dia datang ke dunia untuk saya sebetulnya. Jadi saya tuh berharga gitu. Nah ketika saya lupa bahwa saya berharga dapat Allah, itu akan memicu emosi negatif dominan. Jadi mari, nikmatilah, renungkanlah, dalamilah 1 Petrus 1, 18-19, bahwa kita berharga. Bukan kita merancangkan kegagalan. Bukan kita merancang atau ingin tidak berhasil. Kita ingin semua. Tapi saya mau bilang, andaikan pun kita tidak berhasil dalam apa yang kita mau, nilai kita tidak berubah. Dan apapun kita peroleh, nilai kita tidak bertambah. Seakan-akan Bapak Ibu saya berikan 1 triliun, nggak ngefek kalau Bapak hilang sebesar 1.000 kan? Dan ngefek juga kalau diberikan 100.000, wah oke, terima. Karena tak banyak. Sebenarnya itulah kasih karunia Tuhan kepada kita sebetulnya Bapak Ibu sekalian, berharga di hadapan Allah. Jadi ketika menempuh perjalanan hidup ini, kita merasa diri kita berharga oleh karena kasih Yesus, itu obat yang paling manjur. Ya. Jadi mari kita atur emosi kita. Dan ada 5 pertanyaan mendasar juga yang saya kutip dari satu ini ya. Ini juga sekaligus mungkin mencek dimensi kesehatan emosi kita. Diberi nilai 1, 2, 3, 4, ada 5 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab dalam hati gitu ya. 1 berarti nilai 4 nilai terbaik. Apakah nilai Bapak 1, 2, 3, 4? Silakan rekan-rekan. Pertanyaan begini. Saya dapat mengelola tekanan-tekanan kehidupan dan dapat berkonsentrasi. Berapa nilai Bapak? Berapa nilai Ibu? Sekali lagi. Saya dapat mengelola tekanan-tekanan kehidupan dan dapat berkonsentrasi. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan nomor 2. Berapa nilai kita? Saya mampu mampu menghayati perasaan orang lain.
Nah, berapa nilai kita? Pekakah kita? Kadang-kadang kita peka kalau kita merasa tersinggung kan. Tapi ini peka positif. Nomor 3, saya mampu mengelola emosi negatif secara efektif. Pasti ada emosi negatif kita. Masalahnya kita bisa atur enggak itu. Keempat, saya mengenali dan mengelola kekuatan dan kelemahan pribadi saya. Pasti kita memiliki kekuatan tertentu. Pasti juga kita memiliki keterbatasan kelemahan. Mampu kita mengelola berapa nilai kita. Nomor 5, saya dapat mengungkapkan pendapat dan perasaan saya dengan nyaman tanpa takut orang lain tersinggung. Atau kita orang perasa, ada kita rasa kurang baik, udahlah diam aja lah, nanti kalau saya bicara nanti nggak enak. Atau kita terus terang saja. Nah, itu juga dan banyak lagi gitu ya. Nah, satu lagi yang jalan keluar saya berpikir mengatasi hal-hal yang mungkin kita pikir buruk dalam perjalanan journey kehidupan kita lah. Kembali juga saya ingatkan, selain tadi kita berharga, apa dikatakan oleh Paulus? Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini obat, ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara sekalian, biarlah hati kita tidak menjadi ketakutan berlebihan, walaupun memang rasa takut tidak bisa kita pikir pasti masih ada, tapi bisa kita atasi. Sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada keyakinan dasar kita, bahwa Allah berotoritas, berdaulat dalam segala hal. Tuhan berkuasa atas apapun dan atas siapapun. Hal ini membuat kita aman dan nyaman bersama Dia dalam journey, dalam perjalanan kehidupan kita. Kendali ada pada Allah. Prinsip ini penting untuk kita pahami dan yakini sedalam-dalamnya agar kita bisa hidup tenang dan dapat melakukan semua aktivitas kita dengan wajar dan sebaik mungkin. Ya. Dalam hal waspada dan cermatnya kita, ya, kita harus meyakini pertolongan dari Allah dan kuasa-Nya. Ingatlah bahwa nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Itu paling pokok juga. Bahwa kita berharga nama kita. Pak Yopi dari suku kami itu namanya banyak aneh-aneh, Pak. Ada meja, ada kursi. Kalau Pak Yopi ini namanya dari orang bule ini. Dari orang bule, Pak, ya. Memang hebat lah. Saya dulu, Pak, waktu dulu saya katekisasi, saya dulu ingin ubah nama saya. Karena alhamdulillah kadang-kadang udah alhamdulillah singa rimbun lagi. Padahal rambutnya udah nggak rimbun lagi gitu ya. Ini nggak terkali. Pernah dulu saya membuat nama saya, Pak, tapi malu ah. Pernah dulu waktu katekisasi kata pendeta dulu di gereja kami dulu, Bapak kalian bisa ubah nama kalian, tambahkan nama kalian untuk nama baptis. Saya tapi malu. Terus saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau ubah nama saya. Ah, itu kalau kami bahasa Karo, Pak, kalimbubu, itu hula-hula. Dia bilang, nama kami itu hula-hulu dulu ngasih itu, kami jangan macam-macam, jangan tambah, jangan kurangi, katanya. Terpaksa lah, sehingga kadang-kadang kalau saya di kuliah, Pak, ya, apalagi di semester baru, apalagi mahasiswa itu, masuk TBB yang baru tingkat 1, saya kenalkan nama saya, kadang-kadang nggak mau saya sebutkan, Pak. Saya sebut nama saya, atau lihat di silabus ada kok nama saya di situ, gitu kan. Karena nama gitu, nama suku kami memang aneh-aneh, Pak. Ada lagi tetangga saya, bukan tetangga sih, di kampung saya lah. Namanya itu dibuat Selamat Jalan nomor 22. Karena dia lahir di bus, Bu. Di bus udah lahir, karena udah hamil tua ya. Busnya namanya Selamat Jalan nomor 22. Dibuat namanya Selamat Jalan nomor 22. Nama teman saya dulu ada namanya Sarjana, Pak. Di satu SMA. Guru seneng kalau kita nggak tahu apa gitu ya, tapi ada sama sarjana itu katanya. Di sampingnya di satu bangku dengan namanya majalah. Atau lihat, coba sarjana, kamu baca majalah itu ke sampingmu itu. Diledek-ledekin kita, itu nama suku kami. Walau demikian, nama itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Mau apa? Walaupun nama kita hebat, kalau nggak ada situ buat apa sebetulnya kan? Jadi karena itu, Pak, saya berbesar hatilah dengan nama saya yang walaupun nama kampung, bukan nama orang bule gitu ya. Walaupun dulu ada niat itu berubah nama, ya saya bersyukurlah bahwa nama yang itu
menjadi nama indah di hadapan Tuhan dan sudah tercatat dalam kitab Tuhan. Dan kalau kita ingat itu semua, kita akan nyaman dan aman dalam perjalanan journey hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami diingatkan kembali tentang penyertaan Allah yang membuat kami aman dan nyaman dalam journey perjalanan kehidupan kami. Sejak kami lahir sampai satu titik kami tidak tahu kapan, tapi Engkau terus menyertai kami dengan otoritas-Mu yang sempurna. Dengan kedaulatan-Mu yang tidak ada taranya. Itulah andalan kami Tuhan. Dan kami sungguh berharga di hadapan-Mu, dan kami siap senantiasa dibentuk oleh Allah dalam perjalanan Tuhan. Dan biarlah emosi-emosi negatif yang sering mendominasi dalam hidup kami, kiranya boleh teredam oleh karena kasih karunia dan keyakinan kami akan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.